Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agustinus Mulyono, Kepala Sekolah SMA Pangdulu Jakarta. SMA Pangdulu Jakarta mulai tahun ajaran 2022-2023 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum Merdeka kami mengupayakan untuk pembelajaran yang sungguh-sungguh memerdekakan pada peserta didik, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, sebelum awal tahun ajaran kami mengadakan angket kepada para siswa, kepada para orang tua untuk menjaring kebutuhan anak dan minat yang ingin dikembangkan oleh anak. Dari hasil angket yang kami terima, ternyata dari kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini sudah ada di SMA Pangdulu Jakarta, ada beberapa yang sudah tidak diminati oleh para peserta didik, dan juga ada ekskul-ekskul baru yang sungguh-sungguh diminati oleh peserta didik. Ya, di antaranya adalah ekskul yang kekinian, yaitu ekskul tentang e-sport, kemudian coding, dan juga bulu tangkis. Untuk itu, sekolah menanggapi kebutuhan dari anak-anak ini, mengupayakan supaya kegiatan ekstrakurikuler sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Maka sekarang sekolah bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi, yang tentunya sudah berbeda dengan ekskul-ekskul yang dulu bisa berjalan di SMA Pangdulu Jakarta ini. Ini yang kami upayakan untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh diminati oleh peserta didik, yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat oleh peserta didik. Untuk merawat keberagaman suku dan budaya yang ada di SMA Pangduluhur, setiap Jumat minggu keempat kita mengenakan seragam adat dari masing-masing daerah. Juga pada saat hari besar, saat upacara bendera, kita juga menggunakan seragam adat. Ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada para peserta didik bahwa kita beragam, kita berbeda-beda, namun kondisi ini adalah merupakan kekuatan dari kita bersama yang harus selalu dirawat. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda untuk Indonesia.
sing singgah untuk negara. Kita pemuda Indonesia, banggakan negerimu di dunia. Bersama juga karyamu, bersatu kita mampu dapatkan sayap Garuda. Sumpah Pemuda bukan sekedar kata atau peristiwa semata. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang harus kita jaga, yang harus kita pastikan tetap ada, dijunjung di negeri tercinta tanah air Indonesia. Kita mampu, bisa dan percaya generasi muda Indonesia sanggup guncangkan dunia dengan kekuatan karya dari beragam talenta dan warna yang berbeda, namun tetap satu jua. Selalu bersatu bahu-membahu, satu tuju untuk Indonesia yang maju. Untuk memberikan diferensiasi pembelajaran pada para siswa, kami memberikan asesmen awal agar bisa mengetahui potensi peserta didik dan tindak lanjut pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik ini. Ini mengacu pada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh KAD, yaitu pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Asesmen yang kami berikan kepada para peserta didik agar bisa mengetahui potensi, bakat, dan minatnya. Pertama adalah dengan identifikasi bakat dari para peserta didik, harapannya bisa mengetahui kemampuan dari peserta didik tersebut, kemudian melihat kepribadian dari peserta didik, dan juga akhirnya nanti bisa melihat kesimpulan untuk ke depan peserta didik akan sesuai dengan bidang pekerjaan dari peserta didik tersebut, sehingga bisa merencanakan proses pembelajaran, pilihan mata pelajaran, kegiatan-kegiatan yang diikuti untuk mendukung cita-citanya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran atau pada kegiatan intrakurikuler, yaitu setiap mata pelajaran sebelum memulai materi pelajaran selalu memberikan pretest, kemudian membuat tindak lanjut dari pretest yang sudah dilakukan tadi untuk memberikan pembelajaran yang sesuai atau pembelajaran berdiferensi pada masing-masing anak itu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh tiap-tiap mata pelajaran itu bermacam-macam. Ada yang pembelajaran berdiferensiasi tentang kontennya, kemudian proses, dan juga produk yang dihasilkan. Ya, tentunya ini disesuaikan dengan bakat dan minat para peserta didik. Demikian diferensiasi di SMA Pangdulu Jakarta yang kami lakukan untuk melayani para peserta didik yang tentunya harus selalu kami kembangkan. Salam dan bahagia.